Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami hormati, agar hidup kita excellent di dunia maupun di akhirat, dengan mempunyai semangat spirit kebaikan yang berbasis spiritual, maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu syukur, sabar, dan simplicity. Sekali lagi, syukur, sabar, dan simplicity. Kali ini kami ingin menyampaikan tentang kedalaman makna syukur, terutama bagi para karyawan dan pekerja. Syukur itu ada 2, yang mudah dan yang susah. Syukur yang mudah adalah undangan syukuran. Versi orang Jawa biasanya pasti ada makan-makan. Kalau ada undangan syukuran kok gak makan-makan, itu dirasani para undangan kira-kira. Nah, syukur yang agak susah adalah syukur merasa selalu ada kebaikan di balik semua peristiwa. Kenapa sulit? Karena Allah dalam banyak ayat menegaskan qalilam ma tashkurun. Sedikit di antara kita semua yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menegaskan walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi sebagian besar manusia gagal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur yang sulit ini syukur yang macam mana? Yaitu be positif. Ya, selalu bersyukur. Mindsetnya positif dengan apa yang Anda miliki. Tidak menunggu yang belum dimiliki. Melakukan terbaik dimanapun Anda berada, apapun job description yang Anda miliki. Nah, orang-orang yang demikian ini, kata Roosevelt, akan menjadi orang-orang yang sukses, mensyukuri apa yang dimiliki, tidak harus menunggu yang belum dimiliki. Mohon maaf, kita mengenal tokoh aktor namanya Tukul Arwana. Ya, dia tidak perlu nunggu ganteng untuk sukses dan kaya raya. Mohon maaf, rambutnya yang jegrak, ya, giginya juga tongol, kubisnya juga nggak seberapa kental. Tetapi dengan mengoptimalkan potensi yang lain, maka aktor Tukul menjadi aktor yang sukses dan kaya raya, tak harus menunggu ganteng dan pintar. Nah, sebagai karyawan, barangkali kita akan menghadapi kenyataan-kenyataan yang meskipun tidak mengenakan, pesan kami syukurilah. Misalnya, Anda sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan yang Anda duduki sekarang ini. Anda lulusan terbaik cum laude dari sebuah perguruan tinggi ternama di kota ini. Mestinya berharap bisa dapat gaji 10 juta rupiah misalnya. Tetapi ternyata tempat perusahaan Anda bekerja hanya bisa menggaji 7 juta rupiah. Jadi kurang 7 juta. Nah, enaknya diapakan? Dimaki-maki, dimarahi, atau disyukuri. Kalau orang yang mau sukses, orang yang positif, itu adalah be positive. In the negative situation is not naive. It is truly self-leadership. Selalu positif, meskipun keadaannya negatif, itu adalah syukur atau self-leadership yang sebenarnya. Maka pesan saya, syukurilah. Apakah dengan disyukuri kemudian serta-merta gaji kita akan naik? Tentu saja tidak. Tetapi kalau disyukuri, barokahnya akan berlimpah. Kenapa? Kalau disyukuri, maka yang berubah bukan gaji 7 juta, tetapi yang berubah minus 3 juta. Siapa merubah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berkenan merubah? Ingatasi kita. Dia berharap gaji 10 juta, kapasitas kita 10 juta, tetapi kok hanya diberi 7 juta, tetapi kita tetap memberikan kontribusi kebaikan senilai 10 juta,
maka kekurangan 3 juta itu akan dirubah oleh Allah menjadi value, menjadi nilai. Kalau Allah yang merubah, jangan khawatir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, kebaikan itu kata Einstein tidak akan musnah, tidak akan sirna, dia akan kembali kepada kita dalam bentuknya yang berbeda. Biarlah Allah yang maha adil mengatur untuk kita, keluarga kita, atau anak cucu kita. Dilalah kadang-kadang anak-anak juga solih-solihah, neriman, ya, nggak macem-macem. Kadang-kadang istri kita juga istri yang neriman, dikasih belanja berapapun selalu bersyukur. Itulah namanya rezeki yang barokah. Sekali lagi, be positif, selalu positif, menghargai, menikmati keadaan. Itulah syukur dalam arti yang sebenarnya. Nah, sikap positif ini perlu kita kembangkan, sebab kalau kita terbiasa mempunyai sikap positif terhadap keadaan, kita selalu mampu melihat peluang di antara banyak masalah-masalah kesulitan, selalu mampu melihat celah, opportunity, ya, di balik tantangan-tantangan bisnis kehidupan yang belakangan ini muncul luar biasa sulitnya. Yang ketiga, kalau kita terbiasa positif, maka kita akan mempunyai sikap positif, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap positif kepada Allah itulah jalan terkabulnya doa. Ya. Kalau kita tidak berprasangka baik kepada Allah, sulit doa kita akan menembus langit. Sekali lagi, sikap syukur, positif kepada Allah, positif pada lingkungan, positif dengan apapun yang kita dapatkan, itu bagian dari menjadi manusia excellent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.